Tragedi Kanjuruhan yang menelan ratusan nyawa supporter menjadi momentum untuk melakukan evaluasi usai lolos dari sanksi FIFA. Lalu bagaimana pemerintah akan memperbaiki penyelenggaraan sepak bola Indonesia. Langsung kami akan membahasnya telah bergabung di iNewsroom Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali. Selamat sore Pak Menteri. Ya, selamat sore. Ya Pak Menteri, langsung saja statement dari Bapak yaitu menolak untuk ikut campur ya terkait petisi untuk meminta mundurnya Ketua PSSI. Boleh jelaskan detailnya apa saja Pak, mengapa pemerintah menolak mencampur tangan khususnya terkait bahwa memang PSSI di bawah payung FIFA? Oh iya, kan sangat jelas bahwa PSSI itu satu federasi nasional, di atasnya ada federasi internasional yakni FIFA. Semua sudah diatur role-nya di situ, sehingga FIFA sangat juga tidak ingin ada intervensi-intervensi di luar dari itu. Makanya kan saya sampaikan bahwa kita sangat hati-hati karena kita ini sudah pernah disanksi, sudah pernah di-ban karena campur tangan pemerintah yang masuk terlalu dalam kepada urusan federasi nasional. Oleh karena itu saya sampaikan, setiap yang tanya saya sampaikan soal aspirasi masyarakat ya silahkan disampaikan. Soal bagaimana penyikapannya ya silahkan PSSI menyikapi. Kan toh juga dalam PSSI itu ada klub, ada asprop ya yang memilih pada setiap kongres. Nah, biarlah itu menjadi urusan internal dari federasi. Posisi pemerintah memfasilitasi dan membantu, dan itu kita sudah lakukan, apakah itu untuk tim nasional atau untuk pembinaan usia dini dan berbagai kegiatan-kegiatan cabang olahraga, bukan hanya cabang olahraga sepak bola tapi berbagai cabang olahraga lainnya juga kita lakukan hal yang sama. Jadi independensi dari federasi sebagaimana yang diinginkan oleh federasi internasionalnya kita jaga betul. Ya Pak Menteri, ada dua hal yang Bapak jelaskan tadi. Pertama adalah bagaimana peran pemerintah memfasilitasi, kemudian kedua Bapak mengaitkan dengan kejadian ban yang dilakukan oleh FIFA di tahun 2015. Mungkin yang pertama adalah apa saja sih Pak peran pemerintah memfasilitasi FIFA terkait PSSI dalam halnya Kanjuruhan kali ini? Oh iya, yang saya sampaikan adalah selama ini sepak bola yang kita fasilitasi misalnya tim nasional, itu juga kita lakukan bahkan dari kelompok umur, itu kita yang melakukan itu. Berbeda, ini bukan urusan tragedi Kanjuruhan. Kalau tragedi Kanjuruhan arahan Pak Presiden kepada saya jelas, kita kepada saya diminta mengkoordinasikan penanganan korban, baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota. Baik. Itu yang kita lakukan. Urusan investigasi urusannya polisi, apalagi pemerintah sudah membentuk tim gabungan independen pencari fakta. Jadi biarlah ini bekerja dengan porsinya masing-masing. Baik, Pak Menteri, kalau terkait dengan ban yang tahun 2015 kemarin, ada catatan apa saja oleh pemerintah, terutama terkait keikutsertaan atau kolaborasi pemerintah dengan FIFA untuk saat ini? Nah, kalau yang waktu itu kan karena pemerintah masuk terlalu dalam terhadap urusan PSSI, sehingga kemudian kitanya kena sanksi, ya. Nah, kalau yang berbeda dengan surat yang disampaikan oleh FIFA kepada Presiden, pertama adalah tentu pernyataan duka cita dan lain sebagainya. Kemudian mereka memberikan catatan. Di dalam catatan-catatan FIFA itu ada 5 paling tidak. Yang pertama adalah standar tentang kelayakan stadion. Yang kedua adalah SOP penanganan baik itu oleh polisi maupun oleh yang non polisi atau yang kita kenal dengan stewarding. Terus kemudian juga disampaikan di situ keterlibatan unsur-unsur lain, terutama supporter, klub itu harus diajak bicara untuk mencari hal yang membuat kita ke depan
menjadi baik dan tidak terulang lagi apa yang terjadi. Dan yang selanjutnya adalah tentang jadwal pertandingan. Nah, yang kelimanya adalah kita diminta untuk juga belajar dari tempat lain, benchmarking dari penyelenggaraan kompetisi yang sudah dalam posisi yang sudah stabil. Juga kita monitor itu. Jadi itu berbeda dan tidak ada dalam surat itu untuk kita ikut campur dalam organisasi federasi nasional. Ya, dan juga ini ada 5 poin yang telah menjadi kesepakatan pemerintah dengan FIFA ya terkait kejadian kali ini, terutama untuk membenahi sepak bola ke depannya. Cuma ada pertanyaan yang menggelitik masyarakat juga, Pak. Mengapa komunikasi dengan FIFA itu dilakukan oleh Presiden dan juga Menteri BUMN? Mengapa Kemenpora tidak terlibat dalam hal ini, terutama juga PSSI? Iya, jadi Pak Presiden atas kepedulian beliau langsung begitu ada kejadian langsung beliau berkomunikasi dengan Presiden FIFA. Karena itu kan dulu kita bisa memenangkan menjadi tuan rumah karena suratnya Pak Presiden. Jadi komunikasi langsung kepada Presiden FIFA. Kemudian kenapa Pak Erik? Karena kebetulan Pak Erik sedang berada di Eropa. Sedang waktu itu beliau ada urusan kementerian, ada urusan BUMN. Kemudian Pak Presiden minta untuk mampir ke markas FIFA. Itu sementara saya kan sedang ada di Malang untuk melakukan arahan-arahan Bapak Presiden menangani korban dan lain sebagainya. Jadi itu satu hal yang biasa saja menurut saya. Toh juga kita masih dalam lingkup pemerintahan yang sama yang dipimpin oleh Pak Presiden Pak Joko Widodo. Ya, bagi-bagi tugas begitu Pak ya. Ya, Pak Menteri, ini kalau melihat dari rapat koordinasi dengan PSSI, kemudian klub Liga 1 dan juga Panpel, poin-poin apa saja dikumpulkan oleh Pak Menteri sendiri terutama untuk membenahi ke depannya? Iya, jadi rapat yang saya lakukan itu adalah keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Pak Menko sebelum terbentuknya tim gabungan independen pencari fakta. Nah, saya tanyakan pada saat rapat, Pak, ini masih lanjut enggak? Kan ini sudah ada tim. Oh, lanjut saja, toh juga itu masih di dalam tupoksinya Kemenpora. Saya mengundang PSSI, saya mengundang klub, saya mengundang perwakilan dari beberapa supporter, ya, yang tentu yang sering kita saksikan menjadi perhatian publik, tidak semua ya. Kemudian juga dari kepolisian, dari kesehatan dan sebagainya. Nah, kita mendapatkan masukan dari klub bahwa mereka sangat menyesalkan terjadinya tragedi Kanjuruhan dan semua berduka, dan kita merasakan bukan hanya Arema tetapi semua klub merasakan itu, kemudian memberikan informasi-informasi bagaimana penanganan tiket di tempatnya masing-masing, bagaimana dengan supporter. Nah, ini kami catat semua, tentu menjadi bagian yang juga saya informasikan kepada tim gabungan nanti pada saat kalau ada rapat plenonya nanti yang dipimpin oleh Pak Menko, dan juga mendapatkan masukan dari berbagai pihak, dari kepolisian, dari Pak Menteri, maaf nih saya potong Pak. Satu lagi Pak, singkat saja. Ini terkait dengan kejelasan dan juga harapan dari publik terhadap tim independen pencari fakta. Sejelas apa dan secepat apa kita melihat dari perkembangan dari tim independen tersebut? Iya, kan waktunya di dalam Kepres itu 1 bulan. Tetapi kita bertekad untuk menyelesaikan kurang dari 1 bulan. Pak Mahfud sebagai ketua tim menyampaikan dalam rapat perdana kita kerjakan secepat-cepatnya, kalau bisa tidak sampai 1 bulan. Jadi paling lambat dalam waktu 1 bulan, tim sudah menyampaikan rekomendasi kepada Pak Presiden yang menugaskan kita, dan nanti setelah itu apa-apa yang menjadi temuan dari tim dan kemudian apa rekomendasinya untuk pembenahan ke depan, ya kita tunggu saja kerja dari tim investigasi ini. Baik Pak Menteri, terima kasih telah bergabung bersama kami di sore hari ini bersama iNewsroom. Dan pemirsa, itulah Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Zainuddin Amali.